Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama di rumah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Minggu lalu kita telah belajar pelajaran 7. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 8, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Yang A, mari hidup sederhana. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Coba kalian perhatikan gambar rumah di samping. Rumah itu terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurut kalian, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Jadi rumah ini termasuk yang rumah sederhana. Sebagaimana Quran Surah Al-Furqan ayat 67 mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana, yang artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi ciri-ciri orang yang hidup sederhana itu adalah tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau pelit. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat. Bisa disebut juga dengan pelit. Dalam menggunakan uang, dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana itu bukan berarti harus miskin atau tidak mempunyai apa-apa. Contohnya hidup sederhana nih ya. Misalkan kita makan bakso. Di antara 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan satu mangkuk. Kalau 2 mangkuk itu namanya boros. Sedangkan kalau 1/4 mangkuk itu namanya pelit atau kikir. Nabi Muhammad SAW meskipun seorang rasul, namun beliau juga hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia bangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pun hidup sederhana. Beliau hanya tidur beralaskan sehelai tikar. Lalu apakah keuntungan hidup sederhana? Yang pertama adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah dan mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan dan mendorong hidup boros. Ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, jadi kalau orang hidup sederhana maka hidupnya akan tentram. Selanjutnya itu ada, perhatikan, bacalah Quran surah sungguh-sungguh, Quran surah Al-Isra ayat 27.
Artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi orang yang boros itu adalah saudara setan. Ada yang mau bersaudara sama setan? Maka jadilah seorang yang pemboros. Kemudian sikap boros itu juga tidak baik. Karena apa? Karena akan menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Nah, lanjut yang B, kita belajar tentang ikhlas. Mari ikhlas beramal. Apa sih arti ikhlas? Ikhlas maknanya bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih tanpa mengharapkan imbalan. Kata ikhlas juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di dalam hatinya ada semboyan membantu adalah perintah Allah. Jadi tanpa mengharapkan pujian ataupun imbalan. Lalu bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja mendapat imbalan itu dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapat imbalan pun disebut juga ikhlas. Misalnya ketika seorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Kecuali saat bekerja dia malas-malesan atau dia mengharapkan yang lebih daripada itu. Nah, maka itu termasuk perbuatan yang tidak ikhlas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Nah, sekarang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran agama Islam itu akan mendapatkan pahala. Jadi kita hendaknya ikhlas dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Coba nanti kalian baca ya. Menyembah Allah dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang tua atau guru. Maka sholatnya jika ingin mendapatkan pujian, sholatnya tidak ikhlas dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri ikhlas yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata dan karena tindakan itu adalah perintah Allah. Ketiga, tidak memamerkan atau menceritakan amal kepada orang lain. Keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Itu adalah ciri-ciri ikhlas. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Tugas kalian itu hanya 1 sampai 5, kemudian ditambah yang C 1 sampai 5 lagi. Jadi ada 10 tugasnya ya. Dikumpulkan paling lambat jam 9 malam, ditulis di buku tulis, soalnya juga ditulis. Ibu akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.